Dalam beberapa bulan terakhir, harga singkong lokal mengalami penurunan yang sangat tajam dan mengejutkan banyak pihak. Para petani yang sebelumnya menggantungkan hidup dari hasil panen singkong, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Harga jual singkong anjlok ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan harga ini terjadi begitu cepat, membuat para petani tidak sempat bersiap atau mencari alternatif penghasilan lain. Kondisi ini memicu kekhawatiran dan kecemasan di kalangan petani serta pelaku pertanian lainnya. Banyak petani yang mengeluhkan hasil panen mereka tidak laku di pasar, bahkan ada yang terpaksa membiarkan singkong membusuk di ladang karena harga jualnya tidak menutupi biaya produksi. Diskusi dan pertemuan antar petani pun semakin sering dilakukan untuk mencari solusi bersama. Dulu, singkong dikenal sebagai salah satu komoditas andalan yang memberikan pendapatan stabil bagi petani. Namun kini, harga singkong hanya berkisar antara 900 hingga 1.000 rupiah per kilogram, jauh di bawah harapan dan kebutuhan petani. Banyak pedagang pun enggan membeli dalam jumlah besar karena permintaan pasar yang menurun. Penurunan harga ini bukan sekadar masalah lokal di satu daerah saja, melainkan telah menjadi isu nasional yang mengancam kesejahteraan ribuan petani di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa kelompok petani bahkan melakukan aksi protes dan menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah segera turun tangan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi desa. Salah satu penyebab utama dari anjloknya harga singkong adalah membanjirnya impor singkong dari luar negeri. Impor dalam jumlah besar ini membuat pasokan di pasar domestik melimpah, sehingga harga singkong lokal tertekan dan sulit bersaing. Banyak petani merasa tidak adil karena hasil panen mereka kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Akibatnya, banyak petani kini kesulitan menjual hasil panen mereka. Tidak sedikit yang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada yang mulai beralih ke pekerjaan lain demi bertahan hidup. Keluarga petani pun ikut merasakan dampaknya, karena pendapatan utama mereka menurun drastis. Kondisi ini menuntut adanya solusi nyata dan langkah konkret dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Diperlukan kebijakan yang melindungi petani lokal, mengatur impor, serta mendorong inovasi dalam pengolahan dan pemasaran singkong. Hanya dengan upaya bersama, pasar singkong bisa kembali stabil dan kesejahteraan petani terjaga. Masuknya singkong impor berperan besar dalam merosotnya harga singkong lokal. Indonesia, meski produsen utama, justru mengimpor singkong dari negara yang lebih efisien dan murah. Industri lebih memilih singkong impor karena kandungan patinya tinggi dan kualitasnya konsisten. Petani lokal sulit bersaing karena keterbatasan akses benih unggul dan teknologi. Ketergantungan pada impor menimbulkan kekhawatiran soal ketahanan pangan dan masa depan petani. Diperlukan kebijakan seimbang agar industri tetap berjalan tanpa mengorbankan petani lokal. Di Indonesia, industri pengolahan singkong kini lebih banyak memilih singkong impor sebagai bahan baku utama mereka. Hal ini bukan tanpa alasan. Singkong impor dikenal memiliki kualitas yang lebih konsisten dan kandungan pati yang jauh lebih tinggi dibandingkan singkong lokal. Pabrik-pabrik besar mengutamakan efisiensi dan hasil maksimal, sehingga mereka cenderung mengandalkan pasokan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Kandungan pati yang tinggi sangat penting dalam industri makanan dan bahan baku, karena menghasilkan produk akhir yang lebih baik dan lebih menguntungkan secara ekonomi. Singkong impor biasanya dipilih karena mampu memberikan hasil ekstraksi pati yang lebih banyak, sehingga lebih diminati oleh pelaku industri. Sementara itu, singkong lokal seringkali kalah bersaing. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik pertanian tradisional yang masih banyak diterapkan oleh petani lokal. Mereka cenderung fokus pada menghasilkan singkong berukuran besar, namun kurang memperhatikan kualitas pati yang dihasilkan. Akibatnya, singkong lokal sering dianggap kurang memenuhi standar industri. Kondisi ini membuat petani lokal harus menghadapi tantangan besar. Mereka perlu memahami bahwa permintaan pasar kini telah berubah, dan kualitas pati menjadi faktor utama yang menentukan harga jual singkong. Diskusi dan pemahaman tentang kebutuhan pasar menjadi sangat penting agar petani bisa menyesuaikan diri. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi teknik budidaya baru yang lebih modern.
Petani perlu belajar cara menanam singkong yang tidak hanya besar, tetapi juga kaya akan pati. Penggunaan alat pertanian modern dan teknik pemupukan yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, penggunaan benih unggul yang telah terbukti mampu menghasilkan singkong dengan kandungan pati tinggi juga sangat dianjurkan. Benih unggul ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas panen, sehingga singkong lokal bisa lebih kompetitif di pasar. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga pertanian juga sangat dibutuhkan. Akses terhadap sumber daya seperti pupuk, alat pertanian, dan benih unggul harus dipermudah agar petani dapat berinovasi dan meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, pelatihan dan pendampingan secara rutin sangat penting agar petani dapat memahami teknologi baru dan menerapkannya dengan benar. Dengan pengetahuan yang cukup, petani akan lebih siap menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Transformasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budidaya singkong di Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas dan daya saing singkong lokal, petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dan industri dalam negeri pun tidak lagi bergantung pada impor. Pemerintah merespons krisis ini dengan berbagai inisiatif untuk menstabilkan harga dan mendukung petani. Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap fluktuasi harga singkong yang berdampak besar pada kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah menyadari bahwa tanpa intervensi yang tepat, petani kecil akan semakin tertekan oleh harga pasar yang tidak menentu dan persaingan dari produk impor. Salah satu upaya utama adalah edukasi tentang pentingnya singkong tinggi pati, yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar industri. Melalui pelatihan pertanian modern, petani diajarkan teknik budidaya terbaru, penggunaan benih unggul, dan cara meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Program pelatihan ini juga melibatkan demonstrasi lapangan, sehingga petani dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapat. Selain itu, pengawasan impor diperketat untuk mencegah masuknya singkong murah dari luar negeri yang dapat merusak harga lokal. Pemerintah juga memberlakukan tarif impor sebagai bentuk perlindungan bagi petani dalam negeri, sehingga produk lokal tetap kompetitif dan petani tidak dirugikan oleh persaingan yang tidak sehat. Penetapan harga dasar singkong menjadi salah satu kebijakan penting sebagai jaring pengaman. Dengan adanya harga minimum, petani memiliki kepastian bahwa hasil panen mereka tidak akan dijual di bawah biaya produksi. Kebijakan ini membantu menjaga pendapatan petani dan mendorong mereka untuk terus menanam singkong. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kolaborasi semua pihak terkait. Pemerintah, petani, dan pelaku industri harus saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Diskusi rutin dan forum bersama menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi. Sinergi antara pemerintah, industri, dan petani menjadi kunci terciptanya pasar singkong yang adil dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang erat, diharapkan harga singkong tetap stabil, petani sejahtera, dan industri mendapatkan bahan baku berkualitas. Inisiatif ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi bagi masa depan pertanian singkong Indonesia yang lebih kuat. Penurunan harga singkong sangat memukul petani, terutama di daerah seperti Indralaya, Ogan Ilir. Harga turun drastis, membuat banyak petani kesulitan menutupi biaya produksi dan kebutuhan keluarga. Beberapa terpaksa menjual lahan atau berutang demi bertahan hidup. Dampaknya meluas ke seluruh komunitas, termasuk usaha lokal yang bergantung pada sektor pertanian. Kondisi ini menegaskan perlunya solusi nyata untuk menstabilkan pasar dan mendukung petani. Penurunan harga memicu protes petani di berbagai daerah, seperti Lampung. Ribuan petani turun ke jalan menuntut harga adil dan dukungan pemerintah. Aksi ini menyoroti frustrasi petani dan perlunya perubahan kebijakan pertanian. Protes juga membuka diskusi tentang pentingnya dialog konstruktif antara petani, industri, dan pemerintah. Mendengarkan aspirasi petani adalah langkah awal membangun sektor pertanian yang tangguh. Mengatasi krisis singkong butuh solusi jangka pendek dan panjang. Penetapan harga minimum dan subsidi bisa membantu petani bertahan. Investasi pada riset dan pengembangan varietas tinggi pati sangat penting.
pengembangan pasar domestik dan promosi pengolahan bernilai tambah akan menciptakan peluang baru. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi solusi. Dengan inovasi dan kerjasama, masa depan petani singkong bisa lebih cerah. Pendidikan sangat penting agar petani mampu beradaptasi dengan permintaan pasar. Pelatihan teknik pertanian modern dan manajemen bisnis harus diperluas. Peningkatan keterampilan akan membuat petani lebih kompetitif dan mandiri. Investasi pada pendidikan petani memperkuat komunitas dan ketahanan pangan. Dengan pengetahuan yang tepat, petani bisa membangun usaha tani yang lebih tangguh. Meski tantangan besar, harapan untuk masa depan singkong tetap ada. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan petani sangat penting untuk memulihkan stabilitas pasar. Keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesejahteraan petani harus dijaga. Fokus pada kualitas, inovasi, dan pendidikan akan memperkuat sektor singkong. Dengan komitmen bersama, masa depan yang lebih sejahtera bagi petani singkong bisa terwujud.